Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Baik kawan mandiri, cerita kali ini dikirimkan oleh kawan mandiri yang bernama Agung yang tinggal di daerah Sri Basuki. Cerita ini terjadi waktu saya duduk di bangku SMP kelas 8. Dulu, kalau kalian masih ingat, ada sebuah permainan yang bernama kejar sumput. Dan paling seru dimainkan itu di waktu malam hari. Kebetulan malam itu lagi terang bulan. Saya dan beberapa teman saya bermain kejar sumput di area komplek perumahan kami. Ada 6 orang yang bermain kejar sumput. 1 orang yang bertugas mencari dan mengejar, sedangkan 5 pemain lainnya harus bersembunyi dan jika ketahuan harus berlari dari sang pengejar. Kami memulai permainan dari jam 8 malam. Karena bertepatan dengan selesainya kami belajar ngaji di langgar dekat rumah saya. Teman-teman saya kebetulan membawa sarung berwarna gelap. Sedangkan saya waktu itu menggunakan sarung berwarna putih. Sempat mau pulang untuk mengganti sarung, supaya ketika bermain kejar sumput, warnanya nggak terlalu mencolok ketika bersembunyi. Tapi ya karena males, akhirnya kami langsung aja memulai permainan kami. Area permainannya cukup luas, tapi permainan dibatasi sekitar 20 menit untuk sekali penjaga. Karena akan sangat repot kalau kita yang pintar bersembunyi dan tidak ketahuan oleh penjaga, bisa-bisa sampai pagi baru selesai permainannya. Ditambah, di area perumahan kami ini ada perkebunan singkong dan pabrik tempe tahu yang kalau malam itu sangat cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi. Permainan kami cukup seru. Saya beberapa kali berhasil mengelabui penjaga dengan bersembunyi di pabrik tempe dan tahu. Karena ada tempat favorit saya, yang menurut saya itu nggak akan mungkin ada orang yang bersembunyi di situ. Dan kebetulan waktu itu badan saya kurus. Jadi masuk ke celah bangunan yang sempit pun nggak terlalu susah. Sudah hampir 1 jam kami bermain kejar sumput. Dan untungnya saya nggak pernah menjadi penjaga karena saya selalu tidak pernah ditemukan oleh penjaga. Sampai pada suatu ketika, karena merasa bosan bersembunyi di tempat yang sama terus, saya mencoba bersembunyi di tempat lain. Dan area perkebunan singkonglah yang menjadi pilihan saya untuk bersembunyi. Saya pikir teman-teman saya tidak akan bersembunyi di sana, lantaran mungkin takut kalau ada binatang-binatang malam yang bisa aja ketemu di waktu bersembunyi. Saya langsung lari menuju perkebunan singkong dan langsung mengambil gaya tiarap.
Gak jauh dari tempat saya bersembunyi, ada beberapa pohon pisang yang di bawahnya ada daun pisang kering. Saya mengambil salah satu daun pisang tersebut untuk menutupi badan saya. Ketika terdengar penjaga selesai menghitung, di sini saya mulai merasakan hal yang aneh. Di tempat saya bersembunyi itu, suasananya itu begitu sunyi. Yang tadinya saya mendengar suara jangkrik, ini tidak ada suara apa-apa. Bahkan suara langkah kaki penjaga yang lumayan jauh itu bisa kedengeran di tempat saya. Suhu di sekitar saya juga mendadak menjadi dingin. Dan seperti ada tiupan angin dingin dari arah pohon pisang yang saya ambil daunnya tadi. Ketika saya melihat ke arah pohon pisang, tiba-tiba terdengar suara langkah yang cepat. Saya mendadak deg-degan dengan suara langkah itu karena mengarah ke arah saya. Sialan, rupanya keempat teman saya yang datang secara merangkak cepat ke arah saya. Tapi ada hal aneh di sini. Ketika mereka sampai di tempat saya, mereka itu seolah nggak melihat saya. Padahal saya udah mengajak mereka ngobrol dari mereka sampai tadi. "Sep, lu ngapain nyumput di sini juga? Ini tempat gua nih," kata saya. Tapi teman saya Asep itu bahkan gak noleh ke arah saya ketika saya bilang seperti tadi. Terus saya gantian ngomong sama Yayan. "Yan, kalian habis nyumput dari mana tadi? Kok malah kesini jadi rame kan?" Kesel saya. Tapi rupanya Yayan juga gak bereaksi apa-apa seperti Asep. Ya seperti gak ngedengar suara saya gitu. Dwi dan Dian yang lumayan jauh untuk saya panggil, takut terdengar oleh Harry yang pada saat itu sedang menjadi penjaga. Tiba-tiba mereka langsung keluar dari tempat persembunyian dan Dian berteriak, "Woi, udah 20 menit nih kami menang. Kamu jaga lagi, Her. Soalnya gak ada yang ketahuan." Mendengar itu, saya pun ikut keluar dari persembunyian. Tapi yang buat saya takut di sini, ketika kepala saya keluar dari daun-daun pohon singkong tadi, saya berada di tempat lain. Tempat yang sangat gelap dan banyak pohon bambu di sekitar saya. Saya mendadak langsung merinding ketakutan. Ini kan pohon bambuan yang ada di kampung sebelah. Saya langsung pelan-pelan keluar dari pohon bambuan itu. Kenapa nggak lari? Karena di bawah pohon bambuan itu sudah banyak pohon bambu yang sudah ditebang. Jadi sangat bahaya kalau misalkan saya berlari. Bisa-bisa saya terluka karena potongan bambu itu lumayan tajam. Ketika saya melihat celah jalan keluar itu, di samping pohon bambu itu saya melihat seperti sebuah karung berwarna putih kotor
yang seperti sengaja diikat di pohon bambu yang terpotong setengah. Tapi bagi saya itu hal aneh ya. Kenapa ada karung disangkutin di pohon bambu ini? Padahal nggak ada tumpukan sampah atau apalah yang jadi alasan buat naruh karung di sini. Tapi saya nggak peduli. Saya jalan terus. Dan ketika jarak saya dengan karung itu sekitar tinggal 5 meter, tiba-tiba karung itu bergerak-gerak seperti ada isinya di dalam karung itu. Jantung saya semakin deg-degan, dan semakin saya mendekat ke arah karung itu pun terlihat seperti makin panjang ke atas. Sampai ketika saya berhasil keluar dari pohon bambuan tersebut dan menoleh kembali ke arah karung itu, tiba-tiba karung itu bukanlah karung, melainkan sesosok pocong. Ikatan di kepalanya yang saya kira mengikat di pohon bambu itu rupanya nggak ngikat, melainkan seperti nyender di arah pohon bambu itu. Saya langsung lari setengah menangis ketakutan sambil menjerit-jerit, "Tolong, ada pocong!" Sampai akhirnya saya bertemu teman-teman saya dan ditemani oleh orang-orang tua yang membawa senter dan obor kayu. Di situ juga ada ayah saya dan saya langsung memeluk ayah saya sambil menangis ketakutan, bilang kalau ada pocong di pohon bambuan di kampung sebelah. Setelah saya tenang, warga sekitar dan ayah saya, juga teman-teman saya masih di rumah saya. Mereka bertanya waktu main kejar semput tadi, saya bersembunyi di mana. Karena sampai jam 12 malam tadi, saya nggak berhasil ditemukan oleh teman-teman saya. Dan kenapa bisa jauh banget nyumputnya di pohon bambuan kampung tetangga? Padahal kesepakatan bermain kami nggak boleh bersembunyi terlalu jauh. Terus saya menjelaskan kalau saya itu bersembunyi bareng Asep, Yayan, Tuwi, dan Dian. Tapi ketika mendengar itu, mereka bilang tidak bertemu dengan saya. Dari situ, saya kapok untuk bermain kejar sumput.